Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Ibu Insinyur Suharti, MA PhD. Yang kami hormati, Bapak Laode Nusriyadi, SE, MSI, CA, AK, CSFA, CPA, ACPA, CFRA, selaku Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi, STMSI, Koordinator Data dan Statistik Pendidikan Pusdatin Kemendikbudristek, Bapak L. Manik Mustiko Hendro, MSI. Senang sekali rasanya di pagi yang cerah hari ini, saya Muhammad Hafiz Bestari dapat menemani Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu yang saat ini telah bergabung bersama kami di dalam ruangan virtual Zoom, ataupun Bapak dan Ibu yang saat ini sudah bergabung bersama kami melalui kanal YouTube Televisi Edukasi yang tentunya dalam acara sosialisasi Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022. Di mana dalam Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 ini akan membahas tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke agenda inti kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita sejenak menundukkan kepala, mengangkat tangan, memohon keridhaan Tuhan Yang Maha Kuasa agar agenda kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang memuat tentang satu data Indonesia, merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintahan yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan kembali oleh pengguna data. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai wali data kementerian bisa mengintegrasikan, mensinkronisasikan, serta melakukan verifikasi dan validasi data-data yang bersumber dari produsen data. Nah, apa aja sih tujuan serta hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini?
Langsung saja kita dengarkan bersama-sama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Mas Safid. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Suharti PhD, yang alhamdulillah juga sudah berkenan nanti memberikan arahan pada kegiatan pagi hari ini. Yang kami hormati juga keynote speakers, narasumber khusus yang hadir pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah Bapak Laude Nusriyadi, beliau selaku auditor utama Keuangan Negara 6 PPKRI, yang tentu akan juga nanti akan memberikan banyak sekali insight kepada kita terkait dengan satu data dan relevansinya dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan di negara ini. Yang kami hormati rekan-rekan di Pusdatin yang hadir, rekan-rekan di Satker di Kemendikbudristek juga yang hadir, kemudian para perwakilan dari Dinas Pendidikan di provinsi, kabupaten, kota, maupun saya lihat di daftar Zoom yang hadir maupun yang menyaksikan via YouTube, rekan-rekan dari sekolah, para pengelola lembaga pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang alhamdulillah tentu karena mengingat pentingnya agenda pada pagi hari ini juga berpartisipasi dalam webinar sosialisasi Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022. Sebagaimana tadi sempat disinggung sedikit oleh moderator Mas Hafid bahwa dengan timbulnya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ini memberikan angin segar buat kita dan tentu saja semua level di kementerian maupun dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota terkait basis pengambilan kebijakan, terkait perencanaan, terkait pelaksanaan program maupun nanti monitoring dan evaluasi yang kita jalankan sehingga berbasis pada data-data yang akurat. Nah, tentu dengan hadirnya Perpres tersebut, kami di Kemendikbudristek kemudian menyikapi dengan peraturan turunan dalam bentuk Permendikbud yang nanti pada kesempatan kali ini akan disosialisasikan, yaitu nomor 31 tahun 2022, yang merupakan turunan Perpres tersebut sehingga lebih implementasi di lapangan bisa semakin lebih efektif. Permen ini sendiri kami susun selama dari tahun 2021 kemarin kita diskusi cukup panjang dengan teman-teman di stakeholder di unit utama, kemudian juga melibatkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan masukan dari dinas provinsi, kabupaten, kota, sehingga kita berharap nanti pada saat permen ini diimplementasikan di lapangan tidak mengalami kendala-kendala yang berarti. Nah, mengingat dari pentingnya Perpres nomor 39 maupun Permendikbud nomor 31 ini, maka kami mengadakan kegiatan webinar sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini. Nah, tentu apa yang menjadi harapan dari kegiatan ini kami sampaikan kepada Bu Sesjen maupun kepada Pak Laude dan teman-teman semua. Kami berharap di samping nanti Permen ini tersosialisasi, kami berharap nanti juga ada sinkronisasi dan aliran data pendidikan yang baik. Yang kita sama-sama tahu kalau kita bicara Dapodik, data yang mengalir dari bawah, dari rekan-rekan di operator, kemudian kesatuan pendidikan, kemudian ke dinas pendidikan kabupaten kota, provinsi, maupun lari ke Pusdatin, mampu kemudian data tersebut mengalir dengan baik dan terintegrasi, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masing-masing pihak. Kita di Kemendikbudristek juga sedang membangun platform digital yang dari hulu ke hilir akan menciptakan sebuah ekosistem teknologi. Mulai dari proses perencanaan sekolah, ARKAS misalnya, atau belanja yang menggunakan SIPLA, atau kemudian misalnya asesmen nasional, atau platform Merdeka Mengajar, atau bahkan rapor pendidikan.
yang itu semua harus menggunakan sumber data yang valid dan berintegritas. Nah, kami berharap dengan sosialisasi ini, aliran data yang valid dan berintegritas yang dimulai dari para operator sekolah sampai nanti data itu di cut off oleh Kemendikbudristek, betul-betul data yang valid, data yang bersih, dan data yang berintegritas. Sehingga mampu menjadi trigger dari aneka platform digital yang sedang dikembangkan dalam digitalisasi sekolah yang berkali-kali disampaikan oleh Mas Menteri, sehingga bisa membentuk sebuah ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini sudah hadir Ibu Sesjen yang nanti akan memberikan arahan, kemudian ada juga Pak Laude dari auditor BPK 6 yang juga nanti akan memberikan insight-insight kepada kami. Sekali lagi, tidak ada kata lain, kita berharap nanti bahwa agenda ini betul-betul maksimal, betul-betul bermanfaat, dan menghasilkan data-data yang berintegritas. Kami mohon kepada para Bapak Ibu nanti yang hadir pada kesempatan kali ini, baik dari dinas, dari sekolah, maupun dari satker-satker di Kemendikbud, bisa menyimak agenda ini dengan baik, kemudian pada kesempatan kali ini juga memungkinkan kita untuk berdiskusi satu dengan yang lain kalau ada hal-hal yang dianggap mungkin butuh dipertajam atau butuh pendalaman terkait informasi Permen ini, kami dari Pusdatin dan tim yang nanti akan menyampaikan Permendikbud ini akan siap berdiskusi dengan tangan terbuka dan memberikan informasi yang semaksimal mungkin. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah laporan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mohon kepada Bu Sesjen untuk memberikan arahan dan kepada Pak Laude untuk memberikan keynote speech-nya pada kesempatan kali ini sehingga agenda ini bisa berjalan dengan baik. Dan mohon maaf nanti kalau misalnya sekiranya dalam proses penyelenggaraan ini ada yang kurang, ada yang belum pas dan mungkin banyak masukan, kami terima sebagai sebuah evaluasi dan masukan konstruktif untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Terima kasih, kami akhiri sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Habibi yang telah berkenan untuk memberikan laporan dari kegiatan kita di pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu semua, selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Insinyur Suharti MA PhD, untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara kita di pagi hari ini secara resmi. Kepada Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek, serta seluruh peserta webinar sosialisasi yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya, data adalah kunci dalam penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, data harus akurat dan aktual, karena diperlukan betul mulai dari penyusun perencanaan, menghitung anggaran, hingga mengukur capaian keberhasilan yang hasilnya dari ukuran keberhasilan tadi juga digunakan sebagai umpan balik. Apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diperbaiki, bahkan apa yang harus dirubah total. Data yang tidak tepat berisiko sangat tinggi dan dapat menyebabkan kebijakan juga salah sasaran. Oleh karena itu, untuk memastikan pengelolaan data berkualitas, Presiden mengamanatkan kebijakan Satu Data Indonesia yang diatur dalam Perpres nomor 39 tahun 2019. Dan sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, Kementerian mengeluarkan Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada intinya, Permendikbud tersebut mengatur tentang satu, penyelenggaraan satu data Dikbudristek yang mengikuti prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggaranya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wali data dan produsen data.
Pusdatin Kemendikbudristek bertindak sebagai wali data yang mengelola metadata, kode referensi, data induk, dan penyebarluasan, serta kerjasama terkait dengan pemanfaatan data. Unit utama di Kemendikbudristek tingkat eselon 1 bertindak sebagai produsen data yang mengumpulkan, yang memeriksa data. Dan proses pemeriksaannya juga sudah mulai mengedepankan sistem elektronik dan otomatisasi. Kedua pihak tersebut, wali data dan produsen data sebagai penyelenggara satu data di Kemendikbudristek, kemudian berkolaborasi antara lain dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan kewenangan. Balai dan kantor bahasa, kepala satuan pendidikan dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, pendidik dan tenaga kependidikan, sampai juga operator pendataan di satuan pendidikan. Dan peraturan ini juga ditujukan sebagai regulasi payung yang nantinya dilengkapi dengan regulasi turunan, antara lain keputusan Menteri yang memuat Juknis Data Paudasmen, Juknis Data Dikti, Juknis Data Kebudayaan, Juknis Data Kebahasaan, kemudian juga ketetapan standar data dan metadata, dan juga peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur petunjuk teknis interoperabilitas data. Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya yang saya hormati, tidak lupa saya sampaikan bahwa satu data Dikbudristek ini juga didukung oleh tata kelola TIK yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 8 tahun 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPPE). Jadi tata kelola data, satu data, dan tata kelola TIK, SPPE, keduanya merupakan serangkaian kebijakan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kemendikbudristek dalam menyusun, melaksanakan, dan memastikan kebijakan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dilakukan dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Kemendikbudristek termasuk kebijakan satu data. Setiap tahapan keberhasilannya juga membutuhkan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak. Dalam hal ini, pada sosialisasi ini kami ingin menyampaikan juga bahwa peran Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh Bapak dan Ibu sangat-sangat besar, khususnya dalam mengumpulkan data yang berkualitas. Dan tentunya memastikan kualitas data itu tidak mudah. Dinas Pendidikan antara lain perlu misalnya memastikan data diinput dengan benar oleh operator pendataan di satuan pendidikan. Jadi sekolah-sekolah juga harus tahu apa yang harus dilakukan. Setiap ada perubahan-perubahan di sekolah yang mengharuskan perubahan di data-data harus kemudian segera diperbaiki. Melakukan verifikasi dan validasi data yang telah diinput ini sangat-sangat penting. Ini contoh yang sering terjadi, ada data-data yang dari sekolah yang tidak sama datanya dengan misalnya Dukcapil untuk urusan NIK. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu memastikan karena dampaknya banyak. Sebagai contoh untuk program Indonesia Pintar. Kalau data di dalam dari Kementerian Sosial inputnya sudah betul, kemudian yang dari Dapodik itu salah, maka akan kemungkinan ada anak-anak yang dari kelompok yang tidak mampu, yang tidak bisa mendapatkan bantuan sosial, dalam hal ini program Indonesia Pintar. Jadi kita pastikan data-data itu semuanya valid supaya anak-anak kita punya hak untuk mendapatkan hak mereka. Begitu juga kebutuhan-kebutuhan data terkait dengan guru. Guru mendapatkan haknya jika data-datanya juga sudah valid semua, apalagi ada tunjangan profesi, ada tunjangan khusus, dan sebagainya. Dan tentunya perlu mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan. Apa sih yang terjadi? Apakah operatornya yang belum bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik? Apakah ada permasalahan-permasalahan teknis lainnya? Itu penting untuk dilakukan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah
ikut memastikan data yang telah dikumpulkan dalam penyusunan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan yang disiapkan betul-betul merupakan cerminan dari upaya untuk perbaikan di masing-masing daerah. Jadi tidak sama kebijakan satu daerah dengan kebijakan yang daerah lain karena memang mungkin situasinya berbeda. Satu tempat punya masalah guru yang lebih sulit dibandingkan dengan daerah lain. Satu daerah punya lebih banyak anak-anak dari kelompok miskin dibandingkan daerah lain. Satu daerah punya keberagaman fasilitas pendidikan lebih banyak daripada daerah lain, dan banyak hal-hal lain yang betul-betul membutuhkan kesahihan data yang lebih berkualitas. Dan kami, Bapak Ibu semuanya, memahami bahwa sistem yang saat ini kita gunakan perlu terus dirawat dan dikembangkan agar memudahkan pekerjaan kita dalam mengelola data yang berkualitas. Demikian dari saya, Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Semoga webinar sosialisasi ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lengkap dan utuh kepada semua pihak atas kebijakan satu data yang diampu oleh Kemendikbudristek. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar sosialisasi satu data Kemendikbudristek secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suharti yang telah berkenan untuk membuka agenda webinar kita di pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, setelah dibukanya acara kita di pagi hari ini, maka sudah resmi pula kita mulai agenda kita ya untuk pagi ini. Dan tentunya narasumber kita sudah bergabung pula bersama kita di dalam ruangan virtual. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Laode. Narasumber kan? Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Baik, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, dan ada pula narasumber kita yakni Bapak Elmanik Mustiko Hendro. Selamat pagi Pak Manik. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Langsung saja kalau begitu Bapak dan Ibu, dan saya informasikan pula kepada Bapak dan Ibu sekalian, silahkan Bapak dan Ibu nantinya menyiapkan pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan kepada narasumber kita. Dan untuk materi yang pertama yakni materi terkait satu data Indonesia akan disampaikan oleh Bapak Laode Nusriadi selaku Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Laode, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Kemendikbudristek maupun di lingkungan pemerintah daerah dinas ya, serta para peserta sosialisasi yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya pada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi Permendikbud nomor 31 tahun 2022 tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri bahwa di lingkungan BPK ini ada satu unit kerja tingkat eselon 1 yaitu Auditorat Utama Keuangan Negara 6 yang membidangi pemeriksaan
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di wilayah Tengah dan Timur, selain Jawa dan Sumatera. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa Satu Data Indonesia adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Satu Data Indonesia menjadi sangat penting untuk diimplementasikan, antara lain pertama, kondisi pandemi COVID ini lebih memicu atau mengakselerasi implementasi layanan digital pemerintah ke level yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dalam hal ini data menjadi komponen wajib. Kedua, penggunaan data yang selama ini kebanyakan tidak reliable dalam agenda masif seperti pemulihan ekonomi nasional atau penanganan dampak pandemi COVID ini berisiko menimbulkan inefisiensi atau pemborosan sumber daya dan program yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Dasar-dasar pengambilan keputusan yang tepat dan pelaksanaan program yang efisien dan efektif ini sangat tergantung pada kualitas data. Kunci kesuksesan pemulihan ekonomi nasional terletak pada responsivitas, akurasi, adaptabilitas, dan kolaborasi, baik di lingkungan unit-unit kerja dalam satu kementerian, lembaga atau instansi pemerintah maupun antar instansi pemerintah. Satu Data Indonesia mendorong integrasi data dan layanan pemerintah melalui standarisasi tata kelola data dan interoperabilitas. Layanan pemerintah terintegrasi tidak bisa terwujud jika kondisi data masih tersebar dengan standar yang beragam. Dengan dan layanan pemerintah yang terintegrasi, masyarakat selaku pengguna layanan akan dimudahkan dalam mengakses layanan. Bapak Ibu sekalian, permasalahan yang ada saat ini terkait data di Indonesia, bagaimana sudah sama-sama kita ketahui. Pertama, standar dan tata kelola data yang beragam menimbulkan adanya inkonsistensi informasi, sehingga pengambilan keputusan berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak tepat. Sistem penghasil data antar instansi tidak terintegrasi yang mengakibatkan inefisiensi, redundansi, kesulitan dalam mencari data, serta menyulitkan dalam menyusun kebijakan yang holistik dan integratif. Selain itu terdapat juga permasalahan teknis terkait dengan pengelolaan data, yaitu banyak aplikasi penghasilan data yang belum dikelola secara terintegrasi. Beragamnya referensi dan standar data dan metodologi tata kelola data yang belum terstandarskan. Untuk permasalahan non teknis yang dihadapi antara lain ego sektoral, kompleksitas ekosistem, regulasi dan kelembagaan, tingkat pemahaman kebijakan satu data yang belum merata, dan kecenderungan keraguan antar instansi pemerintah untuk berbagi akses data. Ini merupakan tantangan satu data Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka dan interoperable. Satu data memiliki 3 prinsip utama, yaitu standar data, 1 standar data, 1 metadata baku, dan 1 portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi di lingkungan instansi tertentu,
tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah, bagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa berkaitan dengan pengelolaan data ini adalah terbitnya peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Pada akhirnya diharapkan Satu Data Indonesia ini menjadi single source of truth pengelolaan data pembangunan yang dapat menghasilkan data yang berkualitas dan akan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan yang mengarah kepada tepat guna, tepat sasaran, adaptif, sustainable, berkelanjutan, dan progresif. Pembangunan yang berkualitas akan menghasilkan data yang berkualitas pula. Untuk menjamin kualitas data, maka beberapa hal yang perlu dipenuhi, antara lain memastikan data tersedia sesuai daftar data, penyelesaian permasalahan data dan kode referensi, bagaimana yang kami sampaikan sebelumnya. Kemudian memastikan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dan pemanfaatan data serta monitoring dan evaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 31 tahun 2022, ini maka sudah tersedia pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola data yang meliputi data pendidikan, data penelitian, data pengabdian kepada masyarakat, data kebudayaan dan data kebahasaan dan kesastraan, baik di lingkungan Kemendikbud, Ristek, maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini dinas yang mengelola urusan pendidikan dan kebudayaan. Tentunya sebagai pedoman, Permendikbud ini kami harapkan secara periodik dapat dievaluasi dalam implementasinya. Dan kemudian bisa dilakukan penyempurnaan apabila di lapangan terdapat hambatan yang perlu penyesuaian. Harapan berikutnya dengan adanya Permendikbud ini, maka tersedia data di Ristek yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar unit kerja dan antar instansi pemerintahan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Terakhir, tentunya dengan adanya Permendikbud ini dan diimplementasikan sesuai dengan harapan, maka tercipta tata kelola data yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia dengan kualitas yang semakin baik dari waktu ke waktu sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Saudara-saudara sekalian, di berikutnya kami akan menyampaikan strategi pemeriksaan BPK terkait dengan kebijakan pemerintah Satu Data Indonesia, khususnya dengan terbitnya Permen Peraturan Menteri nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Ristek,
dan Teknologi. Sejalan dengan terbitnya peraturan menteri ini, kami tentunya akan sedang menginisiasi pengembangan dan pemanfaatan Big Data Analytics untuk pencapaian visi BPK menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. BPK telah mengembangkan platform BIDIX, Big Data Analytics, yang dikenal dengan BIDIX. Proses bisnis BIDIX dimulai dengan identifikasi interesting question untuk pengembangan model, pengumpulan dan pengolahan data, pengembangan visualisasi hasil analitik, dan pemanfaatan hasil analitik untuk pengambilan kebijakan dalam konteks pemeriksaan maupun kelembagaan BPK. Khusus pada kegiatan pemeriksaan di sektor kependidikan, BPK telah mengembangkan berbagai model analytics untuk mendukung perencanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan pemeriksaan. Data-data sektor pendidikan yang diperoleh dari Kemendikbudristek, Kementerian Agama, pemerintah daerah, ini dilakukan analisis dengan berbagai data yang terkait pada sektor bantuan sosial, Kementerian Sosial, pengolahan keuangan negara pada Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah, pengadaan barang dan jasa pada lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan juga sekitar data dari yang dikumpulkan dari sekitar 700-an LPSE seluruh Indonesia. Salah satu hasil analytics yang disajikan pada dashboard adalah sebaran penerimaan bantuan per jenis bantuan, kemudian indikasi penerimaan ganda antar berbagai program bantuan pendidikan, baik antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama maupun dengan kementerian lembaga lainnya, sebagaimana visualisasi pada slide. Kalau kita mundur di slide sebelumnya, itu kelihatan, mundur ke slide sebelumnya, itu kelihatan tumpang tindih penerima bantuan. Kemudian tim pemeriksa juga dapat lanjut mengembangkan berbagai model analitik secara mandiri melalui BIDIX Self-Service Analytics. Hasil analytics dengan mempadu padankan antar data Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kemensos, pemerintah daerah, ini menunjukkan berbagai informasi adanya risiko NIK yang tidak valid, data yang tidak match, dan sebaran alokasi per wilayah, per sekolah, atau per pondok pesantren, dan per individu. Kami berharap ke depan master data manajemen sektor pendidikan dan akses BPK terhadap data sektor pendidikan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pengembangan model-model analytics yang pada akhirnya dapat membantu mengefisienkan atau mengefektifkan proses pengambilan kebijakan sektor pendidikan, tentunya melalui rekomendasi dan bahan pendapat BPK yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Berkaitan dengan permasalahan data, dari hasil analitik ini merupakan gambaran indikasi-indikasi permasalahan, red flag,
yang kemudian perlu ditindaklanjuti oleh pemeriksa di lingkungan BPK melalui pengujian-pengujian substantif di lapangan. Hasil pemeriksaan selama beberapa tahun terakhir terkait dengan data ini kami sampaikan beberapa di sini, terutama di lingkungan Kementerian Dikbudristek, dan sudah diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Pertama, bahwa dalam perencanaan program Indonesia Pintar, Dapodik sebagai sumber data pengusulan calon penerima PIP ini belum handal. Dalam Dapodik sebagai usulan penerima PIP belum lengkap dan belum valid. NISN dan NIK belum digunakan sebagai acuan pemberian bantuan. Selanjutnya, data penetapan SK penerima PIP ini belum valid. Antara lain penerima PIP yang tidak tercatat dalam data Dapodik, siswa tidak mendapat PIP secara berkelanjutan, data ganda siswa penerima PIP pada setiap jenjang dengan identitas yang sama, berupa nama siswa, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tidak sesuai kontrol batas usia 6 sampai dengan 21 tahun. Terdapat duplikasi ganda penerima PIP di jenjang yang berbeda. Terdapat siswa yang tidak diusulkan penerima PIP namun masuk sebagai penerima PIP. Ketiga, perencanaan bidik misi ongoing ini tidak menggunakan sumber data yang akurat dan sistem informasi yang handal. Keempat, penerima beasiswa unggulan menerima bantuan beasiswa lain berupa kit kuliah atau bantuan UKT. Selain itu terdapat juga yang menerima bantuan beasiswa lain dari pemerintah daerah dan beasiswa pendidikan Indonesia yang dananya berasal dari lembaga pengelola dana pendidikan LPDP, Kementerian Keuangan. Kelima, terdapat mahasiswa penerima bantuan UKT yang juga menerima beasiswa dari yayasan beasiswa tertentu. Terakhir, pengujian data rincian SK penetapan penerima PIP jenjang SD dan SMP dengan Dapodik. Ini masih ditemukan perbedaan data antara lain penulisan nama yang berbeda dan NISN berbeda, namun atas nama dan NISN tersebut ditemukan nama ibu, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin yang sama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa permasalahan yang kami sampaikan ini tentunya bagian dari proses lesson learn yang berguna bagi baik di lingkungan pemerintah secara keseluruhan maupun di lingkungan Kementerian Dikbudristek dan di lingkungan pemerintah daerah maupun dalam hal ini dinas yang terkait. BPK telah memberikan masukan atau dalam hal ini rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan ke depan, termasuk rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan tata kelola data. Terus, dalam rangka menindaklanjuti atau demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, semoga dengan kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dan juga memberikan manfaat bagi dalam proses-proses pembangunan dan pencapaian agenda pembangunan nasional yang sudah ditetapkan baik dalam RPJMN, rencana kerja pemerintah tahunan, maupun yang kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah tertuang dalam APBN setiap tahunnya. Sekali lagi
kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Laude Nusriyadi yang telah berkenan untuk menjadi keynote speaker kami pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang akan disampaikan pula oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepada Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi, disilahkan. Baik, terima kasih Mas. Kami atas nama Kemendikbudristek dan Pusdatin mengucapkan terima kasih kepada Pak Laude atas beberapa insight tadi, catatan-catatan yang sudah disampaikan, dan tentu rekomendasi-rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan terkait dengan tata kelola data sehingga bisa menunjang dari proses perencanaan maupun keuangan dan evaluasi site-nya. Dan seandainya Bapak ada agenda lain yang juga penting, monggo kalau dipersilahkan meninggalkan Zoom. Nanti seandainya ada pertanyaan, nanti teman-teman dari Pusdatin akan lebih banyak memperdalam secara teknis pada kesempatan webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, Pak. Terima kasih. Oke. Waktu saya kembalikan ke Mas Hafid. Baik, terima kasih kepada Pak Kapus dan terima kasih lagi kami ucapkan kepada Bapak Laude yang telah berkenan untuk menjadi keynote speaker pada acara kita di pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mengetahui terkait pentingnya Satu Data Indonesia, tantangan apa saja yang ada, tujuan akhir Satu Data Indonesia, kemudian harapan terhadap Permendikbudristek nomor 31 yang sebelumnya sudah disampaikan oleh keynote speaker kita. Selanjutnya mari kita simak bersama paparan sosialisasi Permendikbudristek Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Bapak Elmanik Mustiko Hendro MSI. Kepada Pak Manik, disilahkan. Terima kasih Mas Hafiz atas waktu yang diberikan kami. Sebelumnya, mohon izin suaranya bisa ditangkap Mas Hafiz? Ya, dapat terdengar dengan jelas Bapak. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Dan mohon izin untuk di-share bahan materinya. Yang kami hormati Ibu Suharti, yang kami hormati Bapak Laude Nusriyadi, yang kami hormati Bapak Hasan Habibi, dan tim Satu Data, tim dari PAUD Didasmen, kemudian dari tim dari Vokasi, tim GTK, tim Dikti, tim Beskap, dan tim Bahasa, kemudian tim dari Kebudayaan, serta tim dari Pusdatin, ada Mas Enjang, Mas Risat, Mas Bu Yulia, Mas Hakim, Mas Rohim, dan Bang Maman. Terima kasih waktunya dan mohon izin untuk bisa di-share Mas filenya Mas. Bisa dimaksimize Mas Hafiz. Selamat siang. Ya baik Bapak. Bisa dimaksimize bahan presentasinya Mas? Iya baik. Sedang dilakukan maksimis Pak oleh tim yang saat ini berada di studio. Oke, terima kasih. Kita tunggu. Apakah saat ini sudah terlihat Bapak? Secara maksimis? Belum? Belum. Baik. Oke, terima kasih. Sudah Mas Hafiz. Baik Pak. Ya, terima kasih. Slide berikutnya Mas. Next. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang regulasinya. Dan yang kedua adalah terkait dengan Permen Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lanjutnya. Lanjut. Nah, terkait dengan latar belakang regulasi, tentu tadi sudah disinggung oleh Ibu Suharti, kemudian Bapak Kapus, Pak Hasan Habibi, kemudian ditambah lagi dengan Pak
Laude sebenarnya bahwa Permen Satu Data terkait dengan data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di sini dasarnya adalah lanjutan dari Perpres Satu Data, di mana pada saat pelaksanaan atau implementasi dari Perpres Satu Data ini tentu tidak akan lepas dari Perpres yang lain, yaitu Perpres Tata Kelola TIK yang ada di Perpres SPBE. Nah, hal yang lain selain regulasi, ada hal yang lain yang mungkin mendasari kenapa harus kita menggunakan satu data yang terkelola dalam satu ekosistem. Ya. Dasar yang harus kita perhatikan adalah Undang-Undang Dasar 45. Di situ jelas tertulis bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Nah, ini amanah undang-undang yang harus kita laksanakan, dan bagaimana untuk memastikan setiap warga negara untuk masuk ke dalam sistem pendidikan? Ya, dengan cara bahwa data atau setiap anak harus tercatat dalam suatu mekanisme ekosistem tata kelola data, supaya nanti negara wajib bisa memastikan anak masuk ke dalam sistem pendidikan. Apakah ada permasalahan dari sisi akses, apakah ada permasalahan dari sisi kesehatan, sosial, budaya, dan segala macam. Tentu pada saat nanti untuk melakukan intervensi tentu akan terkait dengan sektor-sektor yang lain. Maka tadi Bu Harti sudah menyampaikan, Pak Hasan Sabibi, kemudian Pak Laude, data yang ada di Kementerian Pendidikan dan Ristek tentu akan dikaitkan dengan sektor yang lain. Nah, ini yang mendasari kenapa harus terintegrasi secara ekosistem yang tertuang di dalam Perpres Satu Data, kemudian masuk ke dalam Permen Satu Data Pendidikan dan Ristek untuk sektor pendidikan. Lanjutnya, Mas. Nah, tentang Permen Satu Data ini, ya, lanjut, ada 7 bab, kemudian 30 pasal, dan ada penjelasannya. Lanjut. Nah, tentang cakupan data, mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada pasal 3 sampai pasal 5, di mana cakupan data ini ada 5 hal. Yang pertama adalah data pendidikan, kemudian data penelitian, data pengabdian pada masyarakat, data kebudayaan, dan data kebahasaan dan kesastraan. Nah, ini harus masuk ke dalam suatu data yang terintegrasi dengan suatu mekanisme tata kelola atau terbangunnya ekosistem tata kelola data, di mana di data pendidikan ini rinciannya ada data satuan pendidikan, data peserta didik, kemudian ada data pendidik dan tenaga kependidikan, data sumber data pendidikan, data substansi pendidikan, data capaian pendidikan. Nah, ini masuk di dalam ranah data pendidikan. Kemudian di data penelitian tentu di sini ada data lembaga penelitiannya, kemudian ada data sumber daya penelitiannya, kemudian data kegiatan penelitian, serta data hasil penelitian itu. Kemudian kalau data pengabdian kepada masyarakat, ini ada 4 hal. Yang pertama adalah data lembaga pengabdian masyarakat, data sumber daya pengabdian kepada masyarakat, kemudian data kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan yang keempat adalah data hasil dari pengabdian masyarakat. Sedangkan data kebudayaan ini ada 6 hal. Yang pertama adalah data objek kemajuan kebudayaan, kemudian data cagar budaya, kemudian data lembaga kebudayaan, data sumber daya manusia kebudayaan, data sarana prasarana kebudayaan, dan data substansi kebudayaan. Sedangkan data kebahasaan dan kesastraan ini data objek kebahasaan dan kesastraan, data lembaga kebahasaan dan kesastraan, kemudian ketiga adalah data sumber daya manusia, kebahasaan, dan kesastraan. Setelah yang keempat adalah data substansi kebahasaan dan kesastraan. Nah, dari 5 cakupan ini tentu harus terintegrasi secara ekosistem data. Maka di sini karakteristik yang ada, ya, yang diperlukan adalah data individual, relasional, dan longitudinal. Nah, ini harus terjawab dalam suatu mekanisme ekosistem. Kemudian turunan dari permen di sini akan muncul petunjuk teknis mengenai data yang ditetapkan oleh Menteri.
terkait dengan sektor pendidikan, kebudayaan, dan ristek di sini. Lanjut. Nah, petunjuk teknis tentang data yang ditetapkan oleh Menteri di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah keputusan Menteri terkait dengan data pendidikan pada PAUD di Dasmen serta kursus dan pelatihan. Kemudian ada keputusan Menteri terkait dengan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian masyarakat pada pendidikan tinggi. Kemudian ada keputusan Menteri terkait dengan data kebudayaan, kemudian ada keputusan Menteri terkait dengan data kebahasaan dan kesastraan. Ini ruang lingkupnya lebih teknis dari permen tentang satu data, pendidikan, kebudayaan, ristek, dan ristek. Lanjut. Nah, tentang prinsip penyelenggaraan satu data, ini Bapak Ibu semua peserta webinar, bisa dilihat di pasal 6 sampai dengan pasal 10, di mana prinsip penyelenggaraan tetap adalah data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Kemudian data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata. Kemudian data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data. Kemudian data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk. Jadi prinsip penyelenggara ini tentu tidak akan lepas dari apa yang tertuang di dalam Perpres 1 Data, di mana di sini adalah BPS sebagai pembinanya. Tentu di sini ada metadatanya, standar datanya, kemudian ada interoperabilitasnya datanya, kemudian kode referensi, tentu tidak akan lepas dari pembina data secara nasional. Kalau kita lihat detailnya, yang dinamakan standar data di sini adalah standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Kemudian ada standar yang berlaku di kementerian, berdasarkan usulan dari produsen data, penelaahan oleh wali data ditetapkan oleh menteri. Ya. Kalau boleh kami sampaikan, misalkan untuk standar data di sini kita menggunakan standar data tentang data kependudukan yang harus merujuk kepada sektor yang lain, kemudian data kemiskinan harus merujuk kepada kementerian atau sektor lain dan seterusnya. Terkait dengan metadata di sini, metadata mengikuti struktur dan format baku. Struktur dan format baku yang berlaku lintas instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Struktur dan format baku yang berlaku di kementerian berdasarkan usulan dari produsen data, kemudian ditelaah oleh wali data, kemudian ditetapkan oleh menteri. Sedangkan interoperabilitas data di sini adalah dilakukan melalui sistem elektronik penghubung layanan. Bentuknya bisa service bus atau API gateway, kemudian ada metode berbasis layanan lain yang relevan. Tentu di sini akan terkait dengan kesiapan hardware, software, SDM, dan banyak lagi. Kemudian yang poin 3 adalah juknis, interoperabilitas data yang diatur oleh Sekjen. Kemudian yang keempat adalah kode referensi dan data induk yang diusulkan oleh produsen data, kemudian dirumuskan oleh wali data, dibahas dalam forum SDI, kemudian ditetapkan oleh menteri dan dikelola oleh wali data. Kalau boleh sebagai gambaran, seperti halnya pada saat kita bicara NIK, tentu di sini kita merujuk kepada standar dasar Indonesia yang sebagai data induk nasional, kemudian nanti turunannya kepada data induk sektor, ya, dalam hal ini adalah sektor pendidikan. Ya, kalau kita gambarkan sebagai referensi, kayak tadi sudah disampaikan oleh Pak Laude, ada NISN, ya, kemudian ada NUPTK, kemudian NPSN, kemudian ANBA, NPYP. Semua akan merujuk kepada referensi nasional. Ya, tentu tadi sudah disampaikan kalau kita bicara NISN harus inline dengan NIK. Kalau kita bicara NUPTK harus inline dengan NIK juga. Kemudian kalau kita bicara tentang satuan pendidikan tentu harus inline dengan izin operasional.
Kemudian kalau kita ngomong masalah nomor pokok Yayasan Nasional, tentu akan merujuk kepada Kemenhukam terkait dengan izin operasional dari yayasan dan selanjutnya seperti itu. Jadi nanti bahwa sektor pendidikan tentu akan mengacu kepada data nasional. Lanjut. Nah, tentang penyelenggara satu data. Di sini ada pasal 11 sampai pasal 13 ya, di mana Pusdatin sebagai wali data mempunyai tugas adalah mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan data. Kemudian menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di portal Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Kemudian pembina data dalam membina produsen data. Ini adalah tugas ya, Satu Data yang pada Pusdatin sebagai wali datanya. Sedangkan pada produsen data, tugasnya adalah memberikan masukan kepada pembina data dan menteri mengenai standar data, metadata, serta interoperabilitas data. Kemudian yang poin 2 adalah menghasilkan data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan data. Kemudian poin 3 adalah menyampaikan data beserta metadata kepada wali data. Ini adalah penyelenggara satu data, di mana dibagi menjadi wali data dan produsen data. Yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Suharti. Lanjut, Mas. Nah, tentang penyelenggara satu data nih, ada proses ya dari mulai perencanaan data. Ya, ini tertuang di pasal 14 sampai pasal 27. Ya, kalau boleh kami coba bacakan di sini. Pada tahap perencanaan data, ada kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan oleh kementerian di tahun berikutnya. Diusulkan produsen data dan wali data, kemudian daftar data dibahas dan disepakati dalam forum Satu Data Indonesia, kemudian penentuan daftar data yang akan diusulkan menjadi data prioritas. Kemudian poin yang ketiga adalah penentuan rencana aksi satu data yang diusulkan produsen yang dikoordinasikan oleh wali data. Kemudian hasil perencanaan data menjadi dasar perencanaan dan penganggaran kementerian nantinya. Nah, tahap kedua adalah proses pengumpulan. Pengumpulan di sini dilaksanakan oleh produsen data. Proses pengumpulan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah direncanakan dan dianggarkan, kemudian jadwal pemutahiran data atau rilis data. Kemudian yang poin 2 adalah pengumpulan data dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem elektronik. Kemudian pengumpulan data yang tidak memanfaatkan sistem elektronik, data tersebut akan dikonversi menjadi data elektronik. Kemudian yang poin 4 adalah produsen data melakukan pembersihan data yang dikumpulkan. Pembersihan data di sini mulai dengan identifikasi data anomali dengan konten yang tidak wajar. Misalkan tadi sudah ada anak tercatat di 2 tempat, kemudian NIK, NISN-nya masih belum valid dan lain-lain. Kemudian verifikasi dan koreksi data yang anomali tersebut. Kemudian penghapusan saldo data jika data itu ganda. Jadi ini yang mungkin perlu kita coba perhatikan pada saat pengumpulan data di sini, karena pada saat proses pengumpulan data yang masuk di data induk pendidikan, dalam hal ini di wali data, merupakan gabungan dari 3 sumber data. Yang pertama adalah PDDikti, kemudian EMIS, kemudian dari Dapodik. Jadi 3 sumber ini tentu di sini akan muncul anomali-anomali yang harus dikoreksi. Lanjut. Yang tahap ketiga adalah pemeriksaan data tadi. Pemeriksaan data memeriksa kesesuaian data dengan prinsip penyelenggaraan data, yaitu pelaksana di sini adalah wali data, objek datanya adalah disampaikan oleh produsen data, kemudian pemeriksaan data dilakukan melalui verifikasi validasi dengan memanfaatkan sistem elektronik. Pemanfaatan sistem elektronik dapat berupa otomasi pengecekan atau pemadanan dengan sumber data yang lain yang relevan. Kemudian pemeriksaan data dapat dilakukan secara manual sesuai dengan jadwal
periodisasi datanya. Kemudian kelima adalah data yang disampaikan oleh penyedia data kepada wali data yang belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan data. Wali data mengembalikan data tersebut kepada produsen data. Dan nanti pada saat pemeriksaan di sinilah Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa data induk pendidikan yang dikelola oleh Pusdatin merupakan gabungan dari 3 sumber data, yaitu tadi saya sampaikan PDDikti, kemudian dari EMIS, kemudian dari Dapodik. Nah, 3 sumber data ini akan menjadi data induk pendidikan. Nah, tentu di sini setelah diperiksa ada anomali-anomali yang harus dibetulkan dan kembali ke sumber datanya. Kemudian yang poin 4 ini, langkah yang keempat adalah menyebarluasan data. Penyebarluasan data ini kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data yang pelaksananya ini adalah wali data. Kemudian medianya portal Satu Data Indonesia, bisa portal data kementerian, kemudian ada media lain, tergantung kepada kesiapan setiap pengguna data di sini. Kemudian isi portal data kementerian yang paling sedikit adalah ada kode referensinya, ada data induknya, kemudian ada data substansi lainnya, kemudian ada metadatanya, jadwal rilis ataupun pemaktiran data dan selanjutnya. Kemudian portal data kementerian menyediakan data tanpa pemungutan biaya. Kemudian pemanfaatan data yang disebarluaskan, perumusan kebijakan, perencanaan, penyelenggaraan, layanan, dan perbaikan data layanan. Tentu mungkin mumpung bertemu dengan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, bahwa mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa dengan Portal PD, sekarang sedang ada pemadanan kembali ulang dengan data Dukcapil Pusat. Ya. Nah, ini terkait dengan pada tahap ketiga, maka Bapak Ibu yang melihat di Portal PD itu ada informasi, kita kelingan kembali, kita pastikan dengan data Dukcapil Pusat. Nanti kalau misalkan ada data Dukcapil daerah yang belum optimal mengupdate data pusat, mohon silahkan berkoordinasi dengan Dukcapil daerah untuk mengupdate data Dukcapil Pusat. Karena nanti data Dukcapil Pusat sebagai data induk nasional akan digunakan oleh sektor lain juga, tidak hanya sektor Kemendikbud atau sektor pendidikan maksud kami. Ya, jadi ada dinas sosial, kesehatan, semua akan menggunakan itu. Jadi acuannya adalah Dukcapil Pusat. Oke Mas, lanjut. Lanjut. Ya oke. Ya, pada pemanfaatan dan evaluasi penyelenggaraan ini pada tahap kelima, ya, ada pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data, pengukuran terhadap kemajuan penyelenggaraan satu data dan peningkatan kualitas data. Pelaksana adalah wali data, kemudian waktu yang paling sedikit adalah 1 kali setiap tahun. Ya. Kemudian yang poin kedua adalah komponen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data yang paling sedikit adalah mengukur ketercapaian rencana aksi satu data, kesesuaian penyelenggaraan satu data dengan peraturan. Kemudian yang poin ketiga adalah hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dilaporkan ke Menteri, kemudian ada dasar penyusunan rencana aksi satu data tahun berikutnya. Lanjut. Nah, hal penting yang mungkin perlu diketahui ya, ini tertuang di pasal 29 ya. Pada saat peraturan menteri ini dimulai berlaku, yaitu Permendikbud tentang satu data di sini, ya, untuk pendidikan, kebudayaan dan riset teknologi di sini, ya, bahwa Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372, sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40. Kemudian yang poin 2 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang data pokok pendidikan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1461 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang tertuang di pasal 29. Lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan terkait secara umum dari Permendikbud di sini terkait dengan tata kelola data. Ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Ini salam kami pengelola data. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data, satu NIK dan satu NISN. Ini yang harus kita pegang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mas Hafid sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih Pak Manik sudah berbagi kepada kita ya tentang Permendikbud nomor 31 tahun 2022 ini. Baik Pak Manik nih, ada satu hal yang tadi saya belum tahu juga nih Pak. Mungkin boleh diinformasikan juga bahwa kan tadi kan salah satu prinsip penyelenggaraan data yakni data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data gitu ya Pak ya. Nah nanti berarti bagaimana sih Pak dari atau informasi apa sih yang harus diketahui oleh para produsen data untuk memenuhi standar data tersebut? Tadi kan sudah disampaikan juga ya Pak ya untuk standar data yang Bapak bilang adalah standar data yang berlaku lintas instansi. Kemudian standar data yang berlaku di kementerian ada berdasarkan usulan dari produsen data dan penelaahan oleh wali data yang ditetapkan oleh menteri. Sebenarnya Pak kayak bentuk usulan dari produsen data ini seperti apa sih Pak yang nantinya bisa memenuhi standar data dari satu data Kemendikbudristek ini Pak? Terima kasih Mas Hafid. Sebenarnya secara umum bahwa Permendikbud tata kelola data yang untuk sektor pendidikan tentu tidak akan lepas dari Perpres satu data yang dinamakan satu data di sini, satu metadata yang salah satu contohnya adalah misalkan kita bicara tentang kependudukan, tentu bahwa NIK itu adalah data yang ditentukan oleh Perpres satu data, di mana NIK adalah produksi yang diproduksi oleh sektor yang lain. Itu kalau kita bicara lebih luas. Nah, kemudian kalau kita masuk ke level kementerian atau di sektor pendidikan, ya, tentu ada ID atau ada struktur data atau metadata yang ditentukan oleh menteri. Salah satunya, ya, contohnya adalah NISN misalkan. Maka di sini NISN, ya, untuk semua peserta didik walaupun ada di kementerian atau KLAN harus merujuk kepada referensi struktur metadata yang ditentukan oleh sektor. Itu Mas Hafiz. Jadi ini yang harus terintegrasi. Nah, kaitannya dengan pengusulan tentang produsen data. Produsen data bisa mengusulkan tentang metadata atau struktur data yang dibutuhkan karena kebutuhan perkembangan. Misalkan contoh saja Mas. Contoh misalkan ada Direktorat Jenderal Vokasi, kemudian mau membuka jurusan. Nah, usulan dari Direktorat Jenderal Vokasi yang membuka jurusan pada jurusan SMK atau dari Politeknik di sini harus diinformasikan ke wali data, kemudian wali data akan berkoordinasi dengan satu data Indonesia, dalam hal ini adalah pembinanya BPS maksud kami. Nah, kemudian dari jurusan yang diusulkan ini tentu tidak akan lepas dengan sektor yang lain. Karena ini vokasi tentu akan kaitan dengan Kemnaker, tenaga kerja, kemudian kaitannya dengan direktorat yang lain, misalkan penyada gurunya, kemudian nanti dari pendidikan tinggi, dan segala macam. Nah, di sini usulan dari produsen, kemudian masuk ke wali data, kemudian wali data dikoordinasikan dengan sektor yang lain, antar kementerian, atau di dalam Kementerian Ristek sendiri. Nah, tentu pada saat kita bicara pendidikan, ya mau tidak mau kita pasti akan berkoordinasi dengan KLN yang memiliki pendidikan. Misalkan
ada di Kementerian Kesehatan. Di sana ada 3 SMK. Kemudian ada KKP. KKP itu ada 10 atau 11 lembaga pendidikannya. Nah, tentu harus kita koordinasikan bahwa jurusan ini akan berimplikasi ke unit atau sektor yang lain. Nah, seperti itu Mas Hafid. Jadi sifat koordinasinya bisa vertikal horizontal yang tentu akan terkait dengan sektor-sektor yang lain. Usulan dari produsen. Makasih Mas Hafid. Baik, terima kasih Pak Manik. Dan ini juga Pak, menyambung ya Pak ya. Ini boleh diinformasikan juga nggak Pak? Atau saya boleh tahu nggak sih Pak, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data yang ada di pusat nih Pak, agar nantinya data-data tersebut dapat menjadi satu data pendidikan? Ya, terima kasih Mas Hafiz. Jadi tadi sudah tertuang dari fungsi wali data untuk menyebarluaskan. Nah, tentu pada saat menyebarluaskan tentu ada mekanismenya, ya, mekanismenya. Dan harapan kami harus berbasis elektronik. Kaitannya bahwa pembagian atau penyaluran data tentu akan tidak lepas dengan security data. Nah, pada saat kita bicara security data tadi ini tentu akan terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah tentang firewall-nya, kemudian aplikasinya, kemudian pengelolanya. Harus kita pastikan dulu, Mas. Ya, harus kita pastikan. Kemudian kalau misalkan 3 hal ini sudah pasti, baru nanti share. Tapi yang jelas bahwa kalau kita bicara tentang government to government, tapi hukumnya adalah wajib. Jadi memang harus disalurkan, Mas. Nah, tentu di sini kembali lagi tidak akan lepas dari keamanan data itu adalah dari kata kuncinya, Mas. Nah, tentang tekniknya, nah tadi sudah disampaikan bisa host to host, bisa menggunakan API atau metodologi yang lain tergantung kepada substansinya, tergantung pada kesiapan sumber daya manusianya, hardware-nya, software-nya, segala macam seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya pada prinsipnya akan siap untuk berbagi, hanya saja nanti harus kita pastikan banyak hal. Konteksnya adalah tentang keamanan data, Mas. Saya rasa itu, Mas Hafiz. Makasih. Oke, yang lebih detail kan tetap ya Pak ya, keamanan data ya Pak ya, pada saat ingin berbagi data-data yang ada untuk menciptakan satu data pendidikan ya Pak ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang saat ini berada di dalam ruang virtual Zoom, apabila ada yang ingin ditanyakan langsung nih oleh kepada narasumber kita, yakni Pak Manik, langsung saja Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol raise hand yang ada di tampilan layar Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak dan Ibu yang saat ini bergabung bersama kami melalui kanal YouTube Televisi Edukasi, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom komentar yang tersedia gitu. Oke, sembari menunggu nih, apakah ada yang mengangkat tangan, teman-teman? Ada? Atas nama Melki, ya, boleh dibantu untuk dibuka terlebih dahulu mic-nya. Baik, Pak Melki. Suaranya masih belum terdengar, Bapak, mohon izin. Ya, selamat siang Pak Melki. Ya, selamat siang. Ya, baik, sudah terdengar Bapak. Silahkan Bapak, pertanyaannya. Langsung terkait satu dari Kabupaten Kota. Ya, mohon izin Bapak, suaranya terputus-putus. Boleh dibantu untuk menggunakan handsfree? Oke, atau pakai headset terlebih dahulu, Bapak. Mohon izin. Oke, boleh dicek lagi, Pak, suaranya, Pak. Cek. Bisa. Masih patah-patah, Bapak. Mohon izin. Bisa diterima, Pak? Ya, mungkin boleh dicoba untuk menggunakan headset, Pak Melki. Mudah-mudahan ketika sudah digunakan nanti suaranya dapat lebih lancar, Bapak. Mohon izin. Baik, apakah ada lagi yang mengangkat tangan? Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung angkat tangan ya, atau pencet tombol raise hand yang saat ini berada di tampilan layar Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kita masih menunggu.
atas nama Bapak Aan Lukman. Oke. Boleh, masih belum terdengar suaranya Bapak? Selamat siang Pak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, wabarakatuh. Baik, silakan Bapak untuk pertanyaannya. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Terima kasih kepada moderator. Saya Aan Lukmansyah dari operator sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Pak. Ya. Yang saya ingin sampaikan bukan terkait tentang segi teknis ya. Kalau dari segi teknis, alhamdulillah kita semua sudah memahami, soalnya kalau dari segi Davodikdas sudah dari dulu, dari tahun 2012 kami menjalani ini. Yang ingin kami sampaikan mudah-mudahan didengar oleh para pemangku kebijakan. Ini berdasarkan suara-suara dari bawah gitu Pak ya, pengelola Dapodik langsung. Kalau dalam Permendikbud ini disebutnya apa, pengelola data ya, untuk operator sekolah itu. Mohon untuk diperhatikan mungkin Pak dari segi kebijakan-kebijakannya, atau mungkin dengan memberikan reward semacam itu Pak, dengan cara perekrutan P3K mungkin, atau ASN mungkin. Cuman itu yang kami harapkan Pak. Kalau dari segi kinerja mungkin tidak perlu diragukan lagi, karena itu udah satu kewajiban buat kita. Cuman kita hanya ingin pengakuan aja dari pemerintah gitu Pak. Ingin disamakan dengan para guru-guru gitu. Ingin diberi payung hukum dengan cara perekrutan seperti guru-guru yang sekarang membludak gitu Pak, formasinya, kuotanya. Tetapi kami tidak disentuh sedikit pun. Jangankan untuk mengikuti tes itu, dari segi formasi aja tidak ada. Padahal di Juknis yang sekarang sudah terdapat tugas pokok dan fungsi di poin B, kalau tidak salah di wali data, pengelola data itu ada tugas paling sedikit ada 3 poin. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemangku kebijakan mendengar dan mengambil langkah strategis untuk penyelesaian tenaga honorer di Indonesia, khususnya Kabupaten Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aan untuk masukannya. Mungkin untuk masukannya kami coba untuk tampung terlebih dahulu ya Bapak ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aan tadi untuk teman-teman operator dinas. Seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, adakah yang mengangkat tangan kembali? Baik, dari Dikpora Kabupaten Banjarnegara ya. Kepada Bapak, disilakan. Ya, izin Pak, suaranya belum terdengar Pak. Halo. Halo. Saat ini masih di mute Pak, boleh dibantu untuk dibuka dulu mic-nya. Baik. Kita coba kembali. Kami. Ya, baik Pak. Suaranya sudah terdengar. Bapak narasumber yang kami hormati, kesempatan ini terkait dengan data pokok pendidikan, terutama kami sebagai pelayan data di Dinas Pendidikan Kabupaten, kami dalam melayani teman-teman operator di sekolah, evaluasi kami dari aplikasi yang kemarin sudah diluncurkan di awal tahun pelajaran ini, sampai dengan hari ini masih ada kendala yang kami temui, khususnya terkait dengan penarikan data siswa yang berasal dari siswa mutasi antar sekolah. Kami sudah melakukan apa yang menjadi arahan dari admin pusat, diantaranya melakukan
ternyata masih teman-teman data siswa mutasi yang kami tarik itu masih belum bisa masuk ke data Dapodik di tiap-tiap sekolah di wilayah kami. Untuk itu kami mohon nanti petunjuknya, langkah apa yang harus kami lakukan. Yang kedua terkait dengan pemadanan data siswa dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pusat pada Verval PD, ini kami temui bahwa data peserta didik kami itu banyak yang masuk ke residu data. Artinya bahwa masih banyak data kependudukan khususnya untuk data siswa di wilayah kami berarti terbaca belum valid dengan data di Dukcapil Pusat. Untuk itu juga kami mohon petunjuk dan arahannya, langkah apa yang harus kami lakukan, karena beberapa dari teman-teman operator ini mengajukan update data ke Dukcapil Pusat melalui layanan call center itu, layanan call center yang ada di Dukcapil Pusat itu kami juga malah dikembalikan untuk mengajukan update data ke Dukcapil daerah. Jadi kami sempat bingung juga terkait dengan ini. Yang ketiga, mungkin senada tadi dengan audien yang sebelumnya dari Garut terkait dengan kesejahteraan teman-teman operator Dapodik yang menjadi ujung tombak dalam sebagai produsen data kependidikan di daerah. Kami mohon kebijakan dari pemegang kebijakan di kementerian terkait dengan perhatian kesejahteraan atas teman-teman operator di satuan pendidikan di wilayah kami juga, seperti itu. Sekian dari kami, atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, berarti tadi terdapat 2 pertanyaan dan 1 masukan untuk kami ya Bapak ya. Yang pertama yakni terkait data siswa mutasi yang saat ini masih bermasalah. Yang kedua masih terdapat residu data gitu ya Pak ya, yang dipadankan dengan di Dukcapil ya, seperti itu. Mungkin boleh langsung saja kepada Pak Manik untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan barusan. Oke, terima kasih Mas Hafid. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Aan ya, dari Kabupaten Garut, kemudian yang kedua dari Kabupaten Banjarnegara. Nah, kemudian yang dari Pak Aan nih saya jawab. Jadi gini Pak Aan, mungkin bisa saja secara umum, tapi Pak Aan bisa, harapan kami bisa nangkep ya. Yang jelas begini, bahwa data itu tidak akan lepas, atau saya balik, pembangunan pendidikan nasional itu tidak akan lepas dari data. Itu dulu. Sebelum nanti bagaimana data itu harus bagian dari satu ekosistem. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan pendidikan nasional, tentu di sini kita tidak akan lepas dari mekanisme tata kelolanya untuk pembangunan secara vertikal dan horizontal. Nah, secara vertikal tentu di sini ada peran pusat, ada peran provinsi, ada peran kabupaten, dan peran masyarakat. Dalam hal ini adalah yayasan pendidikan yang mengelola sekolah swasta. Jadi ini harus kita tidak bisa lepas dari ke sana. Ya, pada saat kita bicara tentang pendidikan tadi, tentu pada saat kita ngomong pembangunan nasional, banyak sektor, banyak lembaga yang harus terkait di dalam hal pembangunan di sini, yang berimplikasi kepada salah satu komponen pembangunan pendidikan. Apa? Data. Nah, di situ artinya bahwa di dalam data di sini ada pengumpul, tentu pengumpul pun ada yang entry, ada yang melakukan verifikasi, ada yang memvalidasi kembali, dan seluruh. Artinya itu adalah bagian dari mekanisme tata kelola data. Nah, kemudian kaitannya dengan pembinaan, ya, tidak lepas dari secara vertikal dan horizontal. Kalau di kementerian di sini ada direktorat yang terkait dengan tenaga kependidikan dan guru itu sendiri. Di mana di sini Dirjen GTK ya, di sini ada Direktorat Tenaga Kependidikan, ada guru. Di sini ada 2 komponen atau 2 unit yang nanti akan semacam pembinaan. Nah, kaitannya dengan
pertanyaan Mas Aan tentu nanti akan kami sampaikan dan sering kita diskusikan dengan Direktorat Tenaga Kependidikan bagaimana mengoptimalkan operator sekolah yang di bawah tenaga kependidikan tadi. Nah, terkait dengan apakah bisa menjadi honorer atau menjadi PPTKK dan segala macam, tentu kita tidak akan lepas dari kondisi dari ekosistem yang lain tentang ketenaga kerjaan atau PKN atau apapun ya. Yang dimana di sini kita akan bicara tentang otonomi daerah dan segala banyak hal yang harus dibicarakan ya, terkait dengan operator sekolah tadi ya Mas. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, memang tidak menjawab, tapi yang jelas harus dipahami bahwa ada mekanisme vertikal horizontal yang terintegrasi secara antar sektor terkait dengan kepegawaiannya. Kaitan dengan semacam kesetaraan, tentu di sini ada Direktorat Tenaga Tenaga Kependidikan yang nanti akan mendetailkan terkait dengan semacam pembinaan atau intervensinya. Nah, terkait dengan dari Banjarnegara tentang penarikan siswa antar siswa yang ada kesulitan. Nah, ini terima kasih masukannya. Sebenarnya kami sudah lama ngobrol dengan produsen data, ya, dalam hal ini adalah EMIS dan Dapodik, ya, terutama di EMIS dan Dapodik untuk bisa mengintegrasikan atau penarikan data secara langsung. Nah, nanti coba saya pastikan untuk yang dari Dapodik. Kalau EMIS saya rasa sudah berjalan, nanti Dapodik saya coba koordinasinya, saya tanya lagi kenapa ini belum optimal dengan pertanyaan dari Banjarnegara ya. Terus kemudian dari Banjarnegara ada dua pertanyaan berikutnya yang terkait dengan Dukcapil ya. Jadi acuan kami tetap mengacu kepada Dukcapil pusat. Nah, tentu proses updating dari Dukcapil pusat tentu ada mekanismenya, tidak akan lepas dari Dukcapil daerah. Maka tadi Masnya bisa ngecek di Dukcapil pusat, tetapi pada saat melakukan verifikasi atau memvalidasinya dikembalikan ke Dukcapil pusat. Artinya memang proses edit, ya, koreksi atau validasi itu ada di Dukcapil daerah yang akan di-upload ke Dukcapil pusat. Jadi mekanismenya mungkin sama seperti itu, seperti kita misalkan Mas, yang boleh melakukan edit, update itu adalah satuan pendidikan. Kami di pusat, di Pusdatin tidak bisa mengedit, membetulkan data, nggak bisa. Kemudian di produsen data juga nggak bisa membetulkan data. Di kabupaten, di provinsi, di dinas juga tidak bisa melakukan editing data. Yang bisa melakukan edit adalah pada satuan pendidikan. Jadi analog antara Dukcapil kemudian dengan kami di pendidikan ini hampir sama. Cuman mungkin bedanya unitnya yang melakukan editnya akan berbeda. Kalau di pendidikan di satuan pendidikan, kalau di Dukcapil tentu adalah di mekanisme di Dukcapil, bisa saja di kabupaten atau di kecamatan. Itu ada di tata kelola Dukcapil ya Mas ya. Jadi kita nggak bisa intervensinya. Tetapi mekanismenya analog. Analog ini dua hal yang bersama sebenarnya. Oke, saya rasa itu ya Mas Hafiz. Ada yang lain mungkin? Ya, baik, ada satu penanya lagi Pak yang saat ini sudah mengangkat tangan Pak. Oke, siap. Atas nama Pak Stevi ya dari Disdik Maluku. Ya Pak. Ya baik, silakan Pak Stevi. Ya, izin Pak, dengar suara saya Pak ya? Sudah terdengar jelas Bapak? Oh ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat siang untuk Bapak-Bapak sama teman-teman dari provinsi maupun kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia Pak. Singkat saja Pak, dari saya mengenai kegiatan ini ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan, itu permasalahan mengenai NSN Pak. Seperti yang tadi ditanyakan, permasalahan NSN ini kebetulan Pak saya di provinsi, kakak tadi di Provinsi Maluku, kalau boleh Pak izin untuk penerbitan NSN yang ada di SMA maupun SMK, mohon dimatikan fiturnya Pak, karena setahu saya
penerbitan NSN itu adanya di tingkat SD. Kalau diterbitkan lagi di tingkat SMP maupun SMA, kami akan bermasalah juga Pak mengenai data ini. Itu yang pertama Pak. Terus masalah yang kedua, permasalahan mengenai padannya data kami di Dapodik dengan data emis Pak. Pengalaman kami ini Pak, sudah beberapa tahun ini, terutama dalam rangka cut-off. Biasanya itu Pak, cut-off data tanggal 31 Agustus tiap tahun itu, semua siswa yang berasal dari emis itu bermasalah di kami Pak. Mohon kalau boleh Pak, apakah sistem emis ini dan sistem Dapodik bisa disatukan tidak Pak ya? Sehingga tidak menjadi kendala lagi di kemudian hari. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat siang Pak Stevi. Terima kasih. Pak Manik, ini ada pertanyaan yang bisa dibilang menarik nih Pak. Yang pertama ya ini penerbitan NSN di SMA dan SMK mohon dimatikan, apakah bisa? Yang kedua ya ini adanya padanan data Dapodik dan emis yang terkadang membuat bingung teman-teman yang ada di dinas gitu ya Pak ya. Apakah sistem emis dan Dapodik ini bisa disatukan? Silakan Pak Manik. Oke, terima kasih Mas Hafiz, terima kasih Pak dari Diksi Maluku ya Pak Stevi, terima kasih. Penerbitan NISN Pak itu diterbitkan tiap hari secara sistem, ya tiap hari diterbitkan dengan catatan NIK valid, ya. Tetapi untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu tidak tiap hari Pak, ya. Tidak tiap hari, tidak diterbitkan, harus dibuktikan dengan lampiran-lampiran. Kalau misalkan SMA, SMK penerbitannya itu melalui ada verba lulusan kan Pak Stevi, ya ada verba lulusan. Tetapi kalau untuk penerbitan untuk PAUD sama SD kelas 1 penerbitannya tiap hari dengan catatan NIK valid. Nah ini mungkin Bapak Ibu ya di sini semua. Untuk PAUD dan SD kelas 1 ini diterbitkan selama dia tercatat di di Dapodik ya, atau di Dapodik kita terbitkan, kemudian ada proses verifikasi dengan Dukcapil. Nanti ada tanda-tanda merah ini yang belum clear, ini belum clear dan segala macam. Harapan kami adalah pada semester ganjil ini tolong dipastikan benar dengan data Dukcapil. Nanti pada saat semester genap, jika data-data pada PAUD dan kelas 1 yang belum valid dengan Dukcapil, maka secara sistem akan kami nonaktifkan NISN-nya. Karena nanti masuk ke anggaran tahun 23 terkait dengan penyaluran BUP. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan secara umum, tapi intinya untuk SMA, SMK yang Bapak harapkan supaya dimatikan itu tidak mungkin Pak. Karena kalau misalkan dari pindahan dari luar negeri Pak, pindahan luar negeri, pindah ke Indonesia misalkan, nah dia kan harus terbit NISN-nya, tapi dengan mekanisme gitu. Jadi intinya tidak bisa dimatikan, tetapi dengan mekanisme yang ada Pak. Gitu. Mungkin itu Pak Stevi ya Pak Stevi ya. Jadi harapannya supaya dimatikan ya nggak bisa Pak. Harus ya nggak bisa, tapi harus dengan mekanisme itu yang mungkin perlu kita garis bawahi. Kemudian dengan emis ya Pak ya, emis apakah bisa disatukan satu kan? Nah ini integrasi kami dengan emis itu bukan integrasi aplikasi Pak. Integrasinya adalah integrasi data, sama halnya di dalam konsep Perpres satu data dan Permen satu data tadi, ya bahwa integrasi antar data itu bukan di aplikasinya, bukan di platformnya, tetapi adalah datanya harus menggunakan satu referensi yang dikelola oleh satu unit, gitu. Jadi kami dengan emis, Dapodik sama emis tata kelolanya berbeda-beda, yang satu di bawah Kemenak, yang satu di bawah Kemendikbudristek. Nah, dia diintegrasinya bukan di aplikasinya, tetapi datanya dengan menggunakan satu NISN.
Nah, tetapi bahwa satu NISN yang tertuang di dalam data induk pendidikan ini harus merujuk kepada data induk nasional NIK gitu. Gitu Pak Stevi. Jadi jawabannya adalah tidak bisa dijadikan satu aplikasi ya. Nanti tergantung kebijakan yang ada di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Kalau mereka sepakat menjadi satu ya monggo, tetapi kalau mereka sepakat dengan dua aplikasi karena memang dua tata kelola yang berbeda ya tidak masalah, dengan catatan menggunakan satu data induk. Data induk apa? Data induk pendidikan yang dikelola oleh Wakli Data. Itu Pak Stevi secara gambarannya ya. Tidak menyatukan aplikasi tetapi adalah menyatukan satu datanya menggunakan satu referensi. Saya rasa itu Mas Hafiz, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manik. Luar biasa nih pertanyaan. Berarti untuk mematikan penerimaan NISN di SMA itu memang tidak bisa ya Pak ya. Dan kemudian pula menyatukan EMIS dan Dapodik ini menyatukan aplikasinya untuk saat ini tidak memungkinkan. Namun menyatukan datanya memungkinkan sekali ya Pak Manik ya. Ya betul ya Mas Hafiz. Jadi konsepnya bahwa satu data itu bukan menjadikan satu aplikasi, bukan. Karena tata kelolanya berbeda-beda. Ya. Aturan mainnya berbeda-beda. Yang harus kita pikirkan adalah dengan satu data itu, Mas. Oke. Baik, Pak Manik. Ini kayaknya semakin siang semakin seru ya, Pak. Banyak yang bertanya nih, Pak, tentang Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 ini. Karena kita keterbatasan waktu, ini satu penanya lagi, boleh Pak Manik? Oke, siap. Baik. Ada dari Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Bapak Doni Yursandi, yang sudah mengangkat tangan dan sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Baik, langsung saja Bapak pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kadatadik Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan dan usulan yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait aplikasi query. Jadi aplikasi query kalau dulu ini sempat ada fungsinya bagi kami di Dinas Pendidikan ini untuk jika ada permintaan data dari instansi-instansi lain, kami biasanya mengambil rekapnya di query ini. Mohon kedepannya ini bisa diaktifkan lagi agar memudahkan kami untuk mengambil data-data statistik. Kemudian untuk data-data rekap terkait guru, kemudian Sapras, kemudian PD, kami harapkan khusus untuk guru kalau bisa ada aplikasi rekap yang memang lebih lengkap untuk yang bisa kami jadikan acuan jika ada permintaan data terkait data guru, kemudian data sertifikasi, kemudian data pendidikan guru. Itu kalau bisa mohon dibuat atau dibikinkan lagi untuk kami yang di Dinas Pendidikan Provinsi ini, karena data-data ini sangat penting sekali, khususnya dalam perumusan atau perencanaan program pendidikan ke depannya di provinsi. Kemudian terkait validasi data di sistem data pendidikan, dulu saya sempat menemui sebuah aplikasi dari Kemdikbud, namanya itu rapor pendidikan. Jadi di situ dinas bisa melihat data-data yang belum lengkap dari setiap sekolah, jadi atau setiap satuan pendidikan, yang nantinya itu bisa kami jadikan acuan untuk mengirimkan edaran ke satuan pendidikan agar bisa ditindaklanjuti. Nah itu kami harapkan ke depannya juga itu bisa dimunculkan lagi rapor pendidikan ini. Jadi rapor pendidikan ini berisi indikator-indikator yang harus dilengkapi lagi oleh sekolah agar kedepannya data-data pendidikannya akan lebih lengkap
dan juga bisa jadikan acuan untuk memberi peringatan kepada sekolah agar selalu melengkapi datanya. Kemudian terkait Dukcapil, nah ini memang jadi masalah di hampir seluruh daerah ya. Jadi kami harapkan, kami sudah mengupayakan untuk perbaikan data NIK ini, sudah mengirimkan surat ke semua satuan pendidikan terkait validasi NIK ini. Nah, cuma masalah di lapangan itu adalah untuk kontak Dukcapil daerah itu kadang-kadang operator ini susah untuk mendapatkannya. Jadi harapan kami jika memang ini sudah menjadi program satu data, kami harapkan ada perwakilan tim Dukcapil daerah yang sampai ke tingkat kabupaten itu yang bisa dijadikan kontak center atau yang bisa dihubungi minimal oleh operator. Jadi mereka tidak harus datang ke Dukcapil. Kadang-kadang untuk datang ke Dukcapil itu butuh waktu dan jarak yang jauh. Makanya kami harapkan dari Pusdatin bisa mengusulkan ke Dukcapil pusat agar bisa mengedarkan edaran kontak center yang bisa dihubungi oleh operator Daplodik di daerah. Kemudian satu lagi yang menjadi permasalahan berlarut-larut setiap tahunnya ini terkait PPDB. Nah, PPDB ini kami rasa karena datanya memang dari kementerian, kemudian sumber datanya juga semuanya dari kementerian. Kenapa tidak kita buatkan saja PPDB secara nasional, aplikasi PPDB secara nasional, agar bisa di tracing antara jika ada data ganda di PPDB ini. Kadang-kadang tidak semua daerah bisa membuat aplikasi yang memang benar-benar lengkap dan menampung semua data siswa seluruh Indonesia. Kadang-kadang di PPDB kami ada yang pindahan atau yang daftar PPDB dari provinsi lain. Nah, itu tidak bisa diakomodir oleh aplikasi PPDB daerah. Nah, harapan kami, setahu kami dulu ada aplikasi PPDB yang dibuat oleh Pustekom. Nah, itu mungkin bisa dijadikan acuan dasar atau aplikasi dasar yang nanti akan dikembangkan untuk bisa dipakai oleh seluruh provinsi di Indonesia. Saya rasa itu untuk usulan dan saran kami terkait pertemuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Luar biasa ini untuk pertanyaan serta masukannya untuk kita. Baik Pak Manik, tadi terdapat, saya nyatat ada 5 pertanyaan sekaligus masukan gitu ya Pak ya. Yang pertama ya ini terkait aplikasi query, apakah aplikasi query tersebut bisa diaktifkan kembali. Yang kedua ya ini apakah memungkinkan terdapat aplikasi untuk dapat merekap data guru, sarana prasarana khusus guru gitu ya Pak ya. Yang ketiga ya ini terdapat belum lengkapnya dari setiap sekolah untuk validasi data ya, validasi data pada rapor pendidikan. Yang keempat ya ini terkait komunikasi dengan Dukcapil di mana masih ada sekolah yang belum mengetahui terkait kontak Dukcapil daerah yang dapat dihubungi. Dan yang kelima terkait aplikasi PPDB apakah bisa dibuat secara nasional. Silakan Pak Manik. Ya, terima kasih Mas Hafiz, Ya. Bapak dari Provinsi Babel ini ya. Terima kasih. Yang pertanyaannya ada 5 hal. Yang pertanyaan pertama, kedua, dan 3 ini sebenarnya bisa dijawab satu aja ya. Terkait dengan pertanyaan kedua tentang rekap, kemudian berapa pendidikan, ini memang harus tertuang di dalam aplikasi query tadi Mas. Jadi kalau aplikasi query ini sudah optimal, tentu di poin 2 dan 3 tentu akan otomatis akan masuk ke sana. Nah, hanya saja kenapa di aplikasi query ini sedang masalah ya, belum optimal karena kami masih mengintegrasikan data
dari 3 sumber data tadi. 3 sumber data itu ada Pendikti, kemudian ada EMIS, kemudian Dapodik, di mana di situ ada 3 tata kelola yang kami integrasikan yang berangkat dari struktur metadata yang berbeda. Nah, ini yang jadi kendala di kami, Mas. Nah, ini mungkin kami coba koordinasikan internal supaya dipercepat nanti variabel-variabel apa yang bisa dijalankan dulu supaya query bisa dijalankan oleh teman-teman dari provinsi atau dinas kabupaten yang lain. Itu yang pertanyaan 1, 2, 3. Nah, kemudian yang pertanyaan yang keempat tentang Dukcapil nih. Nah, ada 2 hal yang mungkin perlu bisa kami jawab. Yang pertama adalah terkait dengan kalau provinsi membuat edaran ke sekolah kaitannya dengan validasi NIK, mohon sebaiknya Bapak membuat CC-nya juga ke Dukcapil kabupaten atau Dukcapil provinsi supaya koordinasi ke Dukcapil daerah bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh dinas provinsi atau dinas kabupaten kota dalam rangka validasi NIK. Nah, ini ada surat edaran di sana. Nah, untuk kami untuk yang di pusat mungkin kami coba ide dari Bapak tadi ya, kami coba usahakan koordinasi dengan Dukcapil pusat supaya ada semacam PIC di kabupaten kota siapa dan segala macam kalau terkait dengan verifikasi validasinya. Itu yang kaitannya dengan Dukcapil. Ya. Yang pertama tadi Bapak kalau pada saat membuat edaran ya sebaiknya CC-nya juga ke Dukcapil daerah. Kemudian kaitannya dengan PIC ya, setiap kabupaten kota coba kami koordinasi dengan Dukcapil pusat supaya nanti muncul siapa PIC kabupaten kota atau mekanismenya bagaimana atau dengan provinsinya. Nah, tentang PPDB. PPDB itu sebenarnya ada 2 level ya terkait dengan regulasi. Yang pertama adalah ada permen terkait dengan PPDB. Nah, permen ini tentu ada turunannya berikutnya terkait dengan perda. Ya. Nah, setiap daerah mempunyai perda yang berbeda, tentu komponen-komponen tertentu akan berbeda. Nah, ini artinya kalau itu jadi satu berarti nanti perdanya nggak ada, artinya nanti hanya satu ukuran yang ada di permen. Ya. Artinya ini artinya akan karena ada perda tentu antar daerah ada komponen-komponen yang akan berbeda. Maka kalau komponen-komponen yang berbeda tentu sangat sulit untuk dijadikan satu aplikasi. Kalau satu aplikasi berarti satu ukuran. Nah, satu ukuran. Kalau satu ukuran kita acu di permen. Padahal turunannya lagi nanti di perda. Ya, perda setiap daerah, entah itu provinsi, entah kabupaten. Kalau kabupaten kota kan ada 514 nih. Kalau provinsi ada 34. Ya, ada sekian perda yang berbeda ukurannya dan segala macam. Nah, ini nanti kan bisa jadi masalah berikutnya pada saat pelaksanaan. Yang tertuang dalam satu aplikasi jelas tidak mungkin, akan sulit untuk dilakukan itu. Kecuali kalau ya mekanisme PPDB hanya satu acuan permen gitu. Nah, itu akan ceritanya akan berbeda. Tapi kan tidak untuk ini. Karena apa? Tetap kita akan mengacu kepada pemerintahan otonomi daerah. Pusat, kemudian ada pelimpahan kewenangan ke provinsi, pelimpahan kewenangan ke kabupaten kota tentang jenjang pendidikan sebagai pembinanya. Gitu, Pak. Nah, tapi bukan berarti kami tidak bisa mensupport PPDB. Kami sebenarnya sudah memberi fasilitas ke kabupaten kota dan provinsi untuk mengunduh data awal. Ya. Data awal. Jadi Bapak Ibu yang ada di provinsi dan kabupaten kota bisa menarik data awal dari data induk pendidikan, di mana data induk pendidikan yang kami kelola itu sudah merupakan gabungan dari data EMIS dan data Dapodik. Jadi Bapak bisa narik semuanya, gitu. Nah, tentu dengan mekanisme juga ada hal yang harus kita perhatikan tentang security tadi. Saya rasa itu Mas Hafiz dari kami, tapi yang jelas pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 ini yang pertama dari sisi dari Gus Darin, terima kasih masukannya, tapi yang jelas untuk query segera kami detailkan.
kemudian terkait dengan Dukcapil, ya kami akan koordinasi dengan Dukcapil memungkinkan atau tidak setiap kabupaten kota PIASI-nya siapa supaya teman-teman dari dinas provinsi kabupaten bisa tahu siapa yang harus dihubungin. Kemudian terkait dengan PPDB, apakah mungkin jadikan satu aplikasi? Ya jelas akan sulit karena akan berbeda variabel. Karena di sini mengacunya ada permen, ada perda. Saya rasa itu Mas Hafiz, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manik. Luar biasa sekali pertanyaan yang diberikan oleh Pak Doni tadi telah dijawab tuntas oleh Pak Manik ya Pak ya. Mudah-mudahan jawaban yang telah diberikan Pak Manik tadi dapat membantu melegakan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua yang ada di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Baik Pak Manik, sebelum kita akhiri untuk acara webinar kita ini, mungkin ada closing statement dari Pak Manik untuk kita semua di siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Hafid. Ini dalam rangka satu data ini sebenarnya sudah saya singgung. Closing statement-nya adalah begini. Seperti tadi yang saya sampaikan. Salam data, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu NIK dan satu NISN. Itu harus kita pegang bersama. Dalam rangka apa? Memastikan setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Saya rasa itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manik untuk closing statement-nya. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan closing statement dari Pak Manik, maka berakhirlah pula agenda webinar sosialisasi Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 ini. Dan tentunya perlu Bapak dan Ibu ingat bahwasanya untuk saat ini seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo, bahwasanya untuk data saat ini merupakan kekayaan tersendiri yang memang harus kita jaga bersama-sama. Untuk itu marilah kita bersama-sama bergandeng tangan dan bekerja sama untuk dapat menjaga keamanan data kita dan tentunya untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya Hafiz pamit undur diri. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.